Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Pada bab kali ini kita akan bahas mengenai submateri teori terbentuknya jagat raya dan teori terbentuknya tata surya. Yang pertama adalah jagat raya. Jagat raya adalah ruangan yang meluas ke segala arah atau alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan bintang-bintang. Jadi jika kita urutkan, yang paling kecil adalah tata surya, yaitu adalah bintang dan terdiri dari beberapa planet. Kemudian ada galaksi. Galaksi adalah kumpulan dari beberapa tata surya, dan kemudian ada jagat raya, kumpulan dari beberapa galaksi. Lanjut ke teori terbentuknya jagat raya. Ada tiga. Yang pertama adalah teori mengembang dan memampat, atau sering disebut teori osilasi. Kemudian teori keadaan tetap atau steady state, dan yang terakhir adalah teori ledakan besar atau Big Bang. Yang pertama adalah teori mengembang dan memampat. Jagat raya terbentuk karena adanya siklus materi yang mengembang akibat reaksi inti hidrogen. Galaksi tersebut lama-kelamaan meredup, kemudian memampat dan didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa mengembang dan memampat berlangsung secara terus-menerus, sehingga teori ini dinamakan teori mengembang dan memampat atau osilasi. Selanjutnya adalah teori keadaan tetap atau steady state. Menurut teori ini, alam semesta tetap sama dari awal pembentukan hingga akhir. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Dan selanjutnya adalah teori ledakan besar atau Big Bang. Galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang tinggi, sehingga menimbulkan ledakan yang maha dahsyat. Kita masuk ke teori terbentuknya tata surya. Di sini ada 5, mulai dari teori nebula atau kabut hingga ke teori bintang kembar. Yang pertama adalah teori nebula atau kabut. Proses terbentuknya adalah pertama-tama gumpalan kabut yang berputar secara perlahan-lahan. Kemudian, pada bagian tengah kabut, lama-lama menjadi gumpalan gas yang kemudian menjadi matahari. Bagian kabut di sekitarnya menjadi planet-planet dan satelit. Selanjutnya adalah teori protoplanet atau awan debu. Terbentuknya yang pertama adalah tata surya terjadi akibat adanya pemampatan awan, gas, dan debu yang terdapat di ruang antar bintang. Kemudian partikel-partikel debu tertarik menuju pusat, sehingga membentuk cakram, dan cakram tersebut terus berputar sehingga bagian tepi terlempar keluar dan membeku, kemudian menjadi planet-planet dan asteroid. Selanjutnya adalah teori planetesimal. Menurut teori ini, ada sebuah bintang berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh. Sebagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang tersebut. Kemudian pada waktu bintang itu menjauh, sebagian dari massa matahari jatuh kembali ke permukaan matahari, dan sebagian lagi terhambur ke ruang angkasa di sekitar matahari. Bagian yang terhambur tersebut menjadi planet-planet yang akan mengorbit pada matahari tersebut. Selanjutnya adalah teori pasang surut. Menurut teori ini, prosesnya hampir sama dengan teori planetesimal. Materi yang ada tertarik dan kemudian menjadi bola-bola yang dingin dan akhirnya menjadi planet, selanjutnya memadat. Prosesnya sama, tapi yang membedakan adalah pada teori pasang surut ini, planet yang berada pada bagian tengah adalah planet yang besar. Misalnya seperti pada tata surya kita, yaitu planet Jupiter berada di tengah dan merupakan planet yang terbesar. Kemudian teori bintang kembar. Matahari adalah bintang kembar. Ada 2 matahari. Salah satu bintang atau matahari tersebut meledak atau pecah, dan pecahannya kemudian mendingin dan membentuk planet-planet atau satelit, dan kemudian mengorbit pada matahari yang masih utuh. Sekian dan terima kasih. Glory Geografi.